Assalamualaikum. Kali ini Atar Sakil mau mendengarkan kisah Habil dan Qobil. Selamat mendengarkan. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qobil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima, dan dari yang lain Qobil tidak diterima. Dia Qobil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 27. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam berencana menikahkan anak-anaknya Habil dengan Iklimah, saudari kembar Qobil, dan Qobil dengan Labuda, saudari kembarnya Habil. Namun Qobil tidak terima dengan keputusan ayahnya, sebab Iklimah lebih cantik dibandingkan dengan Labuda. Nabi Adam sangat bingung dengan masalah yang dihadapinya, karena Habil dan Qobil adalah putra kesayangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar kepada Nabi Adam. Keduanya harus mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa diterima kurbannya, ia pantas dinikahkan dengan Iklimah. Kemudian keduanya mempersiapkan kurban. Habil mengorbankan unta, sedangkan Qobil mengorbankan gandum. Keduanya mengharapkan bahwa dirinya lah yang mendapatkan bagian yang lebih baik. Habil telah menunaikan bagiannya dan benar dalam prosesnya, yaitu menerima keputusan ayahnya dan ikhlas dalam menjalankan kurbannya. Oleh karena itu, kurbannya diterima, sedangkan kurban Qobil ditolak karena ia masih belum menerima keputusan ayahnya dan tidak mengikhlaskan niat dalam pengorbanannya. Dengan sangat marah, putra tertua Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang bernama Qobil berseteru, "Aku sangat kecewa karena persembahanku ditolak. Padahal aku telah menanam gandum dengan susah payah. Ini tidak adil." Ketika Qobil sedang marah, iblis muncul dengan menyamar menjadi seorang manusia yang sebaya dengan Qobil. "Wahai sahabat, apa yang menyebabkan kamu begitu marah dan kecewa?" tanya pemuda itu. "Persembahanku ditolak, padahal aku telah memilih gandum yang terbaik. Malah persembahan Habil yang diterima. Ia kan hanya memberikan unta," jawab Qobil. Mendengar ucapan Qobil, si pemuda berkata, "Wahai Qobil, mengapa kamu bersedih? Bukankah penyebab semua ini adalah Habil? Tidakkah kamu berpikir untuk mencelakainya?" Merasa mendapat dukungan, Qobil berseru, "Sesungguhnya aku akan berencana mencelakainya." Si pemuda itu semakin senang dengan perkataan Qobil dan berbicara, "Wahai Qobil, lakukanlah, temuilah si Habil di tengah hutan." Kemudian Qobil mengikuti petunjuk si pemuda. Sesampainya di hutan, Qobil menemui Habil dan berkata, "Hai Habil, hari ini aku akan membunuhmu." Mendengar ancaman itu, Habil tidak gentar. "Wahai kakakku, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalasmu. Karena sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah yang Maha Mengetahui,
Maha membalas dosa yang telah kita lakukan, ujar Habil. Perkataan-perkataan Habil itu membuat hati Qabil ragu untuk mencelakai adiknya. Namun, pemuda tersebut membisikkan sesuatu ke telinga Qabil. Qabil, jangan hiraukan kata-katanya. Itu akan melemahkan niatmu untuk mencelakainya. Bisikan pemuda tersebut membuat Qabil bertekad mencelakai Habil. Hawa nafsu Qabil telah membutakan dan menjadikannya orang yang merugi. Qabil telah membunuh saudaranya. Hahaha, hahaha. Qabil, tahukah kamu siapa aku ini? Tanya pemuda tersebut. Qabil yang kebingungan menjawab, aku tidak tahu. Kemudian orang itu memberitahu bahwa dirinya adalah iblis laknat, penghuni neraka. Saat itu juga Qabil merasa putus asa dan menyesal. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tergolong orang-orang yang merugi. Dan kemudian hari kami menjadi penghuni neraka. Dan itu seburuk-buruknya tempat pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Ampunilah hambamu ini, dan bagaimana aku mesti mengurusin mayat adikku ini? Allah maha mendengar lagi maha tahu. Lalu dikirimkanlah sepasang burung gagak yang sedang bertarung. Salah satunya tewas, dan yang lainnya mulai menggali-gali tanah. Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Kemudian Allah mengutus seorang burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya. Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mampu membuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 31. Hikmah dari kisah ini, perbuatan dengki dan mudah marah adalah sifat yang buruk dan disukai iblis. Karenanya kita harus menghindari perbuatan tersebut. Jangan sampai penyesalan datang belakangan setelah kita melakukan kesalahan. Demikianlah kisah Qabil dan Habil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.